Bismillahirrahmanirrahim. Wa antazalana fi zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk wa antarzaqana jannah bighairi hisabin wan nazra ila wajhika bukratan wa ashiya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabili Rasad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih di dalam Khitamul Khatimah fir Raja', penutup dari bahasan kitab ini tentang harapan besar kita umat Islam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa antazalana fi zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami naungan pada naungan arsmu di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu. Pada 2 pekan yang lalu ini sudah kita bahas dan kita mengambil satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan bahwasanya besok di akhirat itu keadaannya sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat mengkhawatirkan, ditambah lagi panasnya cuaca saat itu karena matahari sangat dekat dengan diri kita, maka keluarlah keringat-keringat manusia saat itu sesuai dengan takaran dosanya. Kalau dosanya banyak bisa kelelep, kalau dosanya besi tinggal dikit tapakan kaki, kalau ada agak banyak dari itu mata kaki, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon Allah berikan naungan insya Allah. Paling tidak kita menjadi salah satu dari 7 kelompok manusia yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 2 pekan yang lalu udah kita bahas imamun adilun, pemimpin yang adil, ya. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh kembang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu nempel adek di masjid, adek di musolah. Kemudian warajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dzalik wa tafarraqa alaih. Bagian yang keempat, kelompok manusia yang keempat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan dapat naungan besok di akhirat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maaf hadirin wal hadirat rahimakumullah, kebanyakan walaupun enggak semuanya, orang tuh kadang-kadang cinta dilihat dari fisiknya, lewat penampilannya. Kadang demen disebabkan karena hartanya,
disebabkan karena jabatannya dan seterusnya dan seterusnya. Islam tidak melarang orang untuk mencintai siapa yang ingin dicintai. Islam tidak melarang umatnya untuk mencintai apa yang ingin dicintai. Tapi ingat gitu, bahwasanya apa yang kita cintai atau siapa yang kita cintai bisa jadi kita yang berpisah dengan dia atau dia yang berpisah dengan kita. Maka Islam menganjurkan, mengajarkan jadikan hidup yang sekali ini manfaat, termasuk masalah suka ataupun masalah cinta. Nggak boleh kita cinta disebabkan bukan pada ajaran yang dibenarkan oleh agama. Contoh, maafin minta redo, laki-laki demen ame perempuan yang cantik, maklum bener kenceng banget bang. Kenceng banget kan gitu yang cantik. Mau nggak punya bini pesek kaget hitam? Oh enggak, ya kan, udah maklum. Cuman maaf kalau entuh awal patokan nih tuh ya, kecantikan, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya ikal, warnanya hitam legam, ya kan, kaki tapakannya bersih banget, giginya kecil-kecil. Jarak pernikahan 10 tahun misalnya agak luas, kan turun, kan berubah. Berubah. Ini yang mengakibatkan laki-laki banyak berpaling kepada perempuan lain. Karena kan ya. Saya baru jadi gitu. Maka dimaklumi karena memang awalnya dia ketemu, dia demen, dia jadi, dia nikah gara-gara cinta fisik. Cinta fisik, maaf, nggak dikit laki-laki yang suruh nunjang bininya, maaf, nunjang bininya, itu kan urusan payek gantung biar tetap gantung bener. Nggak sedikit laki-laki begitu. Emang apa? Dia cintanya fisik, dia berubah aja bininya, nyari yang lain, bener gak? Cari yang lain. Emang apa? Yang ini udah kadaluarsa, udah pada banyak yang turun. Makanya anak-anak sekarang kalau mereka menikah, sekali lagi nggak semuanya juga, maaf, kalau punya anak ogah netein. Emang apa? Itu siapa yang jawab tuh? Oh, Ustaz Oyon. Ustaz Oyon dah. Iya, dia nggak mau. Emang apa? Sebelah anaknya, sebelah babanya. Jadi dikasih susu formula, padahal nggak bagus. Emang apa? Menjaga penampilan supaya laki nggak kemana-mana, karena lakinya cinta fisik. Tuh, Islam nggak melarang, silakan. Tapi kalau seperti itu nggak awet. Makanya Islam di sini mengajarkan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Artinya karena Allah, A mencintai si B karena memang akhlaknya, karena memang agamanya, karena memang ibadahnya, karena memang dia bisa bawa kita di jalan yang diredoi oleh Allah. Tuh cinta tuh begitu. Kan ada seorang laki-laki, ente ngapain sih bang mau nikah sama dia? Kan banyak bang yang demen ame ente yang lebih cakep ketimbang binti ini sekarang. Aneh mendapatkan kedamaian di bini aneh. Berarti dia cintanya bukan karena fisik, karena Allah. Top ini. Jarang adeknya yang begini. Jarang adeknya. Makanya Islam mengajarkan sesuatu yang jauh lebih manfaat dan jauh lebih langgeng. Kapanpun judul usia pernikahan gak bakalan berubah. Emang apa? Bukan fisik, tapi semua cintanya karena Allah. Selama memang ada di jalan Allah, dia selalu cinta. Tapi ketika dia berubah, keluar dari jalan Allah, udah gak cinta lagi. Tuh, kan gitu. Laki didemenin ame bininya karena rajin dah. Emang Islam ngajarin begitu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu.
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang seorang laki-laki, wahai bapak ibu, ke rumah kalian pengen untuk jalin hubungan lebih serius dengan putri bapak ibu, dan ente lihat agamanya bagus, akhlaknya bagus, jangan pakai lame-lame, fazawwijuhu, nikahin. Tuh Islam. Nggak lihat ente kerja di mana, anak siapa, tinggal di mana, harta punya apa. Enggak. Islam tuh namanya Islam mengajarkan kalau udah punya calon mantu yang bagus agamanya, cakep akhlaknya, anaknya aman. Jarang yang begini bagi ibu-ibu, jarang. Nah, neng jangan nama dia cuma guru ngaji. Dia cuma guru ngaji, neng. Mendingan ame Swanono, ame Sak, ame Rudi. Bagusan dikit. Ya. Emang apa sihnya? Bagusan Rudi, gantengnya-gantengan dia, kayaknya kayaan dia, jaminan-jaminan judul masa depan dia. Nah, ini kalau Mahmud guru Iqra, apa aja kemana-mana sepeda ontel. Emang pinggang nggak sakit neng kalau diboncengin sama dia gajologan? Itu biasanya rata-rata ibu-ibu yang begitu tuh. Udah neng, ame dia aja, jangan ame dia. Dijamin neng masa depan kamu bahagia. Emang judul kekayaan yang jamin? Kedamaian hati. Itu yang cakep. Itu Islam ngajarinnya begitu. Maka kita harus termasuk salah satu dari 7 kelompok manusia ini supaya mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau umpama kata yang kita cintai karena Allah, dia melanggar perintah Allah, dia keluar dari aturan Allah, kita jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya, begitu. Kalau benci orangnya, Islam nggak ngajarin. Sebab kalau orang udah benci orang, sampai mati nggak bakal hilang, sampai 7 turunan nggak bakal berkurang. Karena benci orangnya. Tapi kalau benci perbuatannya, cakep. Tuh, jangan begitu dah. Misal, emang apa sih iya gitu. Kan ente udah punya bini. Udah dah. Jangan sering-sering godain perempuan lain. Diogah nih yang dinasehatin. Padahal tadinya apet banget. Ogah, boleh menjauh. Jangan tanya, jangan temenin, boleh. Emang apa? Kita tuh ngasih tahu begitu karena cinta. Nggak pengen saudara yang kita cintai karena Allah selama ini keluar dari jalur agama. Tuh namanya orang yang cinta, sesungguh-sungguh cinta kepada selain Allah, begitu caranya. Ya, biar kita dapat naungan kelak di akhirat. Kemudian warajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kelompok yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah seseorang yang dipanggil ame wanita cantik gitu. Kemudian dia mengatakan, enggak neng, ane takut ame Allah. Nabi Yusuf kata ayahanda, ya kan? Gitu. Ini kan mohon maaf ya, yang perempuan emang judulnya pengen ngerayu, ada yang ditonjolin, ada yang dibuka. Yang laki-laki emang ngarep. Pas jadinya. Pas. Coba, mohon maaf nih Bu, saya pernah mengatakan begitu. Semasuk di sini kayaknya di majelis kita ini. Ibu-ibu jangan pernah lepas lakinya, maaf ya Bu, umum bahasnya, umum, walaupun jelek. Emang apa? Banyak perempuan di luar pintu rumah ibu udah nungguin kapan dikeluar nih. Iya, kalau nggak percaya Bu, beneran kalau perempuan sekarang sih nggak ngelihat fisik Bu, yang penting laki kalau udah lepas dari yang kisut, mau dapet yang glowing, apa aja dibela-belain Bu, tuh laki. Nanya kalau nggak percaya yang laki, bener gak? Ayo dah. Iya Bu, buat yang di rumah nih, yang lama udah expired,
Udah expired tuh, udah kisut, udah ini. Ya, iyalah. Jangankan minta gelang keroncong, ya. Sate Padangnya nggak dibeliin. Kisut. Tapi kalau yang ini, ya sate Padang doang nih, nggak yang lain. Tuh, OTW. OTW kata Bang Rahmat, OTW tuh. Ini laki-laki, makanya maaf, kita bicara agama dan berbahasa agama, ngaji keluarga. Jaga suami kita, suami pun jaga amanah bini. Insya Allah jadi begini. Tuh. Rajulun da'atshu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kalau sekedar cuma nanya doang nggak apa-apa Neng. Tapi kalau judul janji ketemu maafin enggak dah. Abang nggak mau nolongin saya emang Bang. Tolongin apa Bang? Kan cuma abang doang yang ngerti saya Bang. Ayo apa Bang? Bang, ayo apa Bang? Bang, ayo apa Bang? Wangi dah tuh perempuan. Ayo apa Bang? Ayo apa Bang? Gitu. Akhirnya tapi nggak lama ya. Iya bagaimana abang dah, yang penting ayo Bang yuk. Udah dah, jadi dah tuh. Ya, jadi dah tuh. Ya. Tuh. Jangan, udah perempuan di rumah aja selesai. Maaf ya, bukan judulnya nuduh, tapi ini insya Allah juga bahasa agama. Perempuan luar yang belum halal buat kita, sebenarnya kalau wujud aslinya nggak cakep. Cuman setan ame hawa nafsu yang bikin jadi tambah kelihatan cakep. Tuh. Perempuan yang di rumah sebenarnya cakep. Walaupun pada dasarnya kagak cakep. Emang apa Sukron? Kok bisa begitu? Sebab perempuan di rumah halal. Kita pegang ibadah. Apa namanya? Ngerapetin tangan, rontok dosa. Kan cakep tuh. Kata setan jangan mau, udah tua. Bagusan yang nol. Kalau ini ya nyak angin. Prekson. Apikson. Kalau ini ya Allah Robi wangi dah. Dingibatin rambutnya aja. Bukan wah. La ilaha illallah, ini kibatnya begini, karet ke orang copot. Nih biasa, makanya yang perempuan kalau udah judul 40 ke atas totalitas dah buat suami. Totalitas. Suami biasanya nyari perbandingan, Bu. Di usia 40 tahun ke atas. Nah, suami tolong dah. Jangan lihat kelebihan yang luar, lihat kelebihan yang di dalam. Kan awal nikah susah, awal nikah bersama, awal nikah capek. Biar nggak kegoda, hormati dan terima kasih ame bini yang udah setia ame kita. Cakep. Kadang-kadang aki-aki masih mau kawin lagi. Ada begitu, ada. Beneran, ada mau kawin lagi. Ya. Laki-laki. Jadi kita bisa menjaga dan mengendalikan hawa nafsu, emosi dan bisikan setan. Kita tetap ada di rumah buat istri kita yang kita sayang dan kita cintai karena kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiku yaminuh. Kelompok yang keenam kata baginda Rasul yang akan dapat naungan besok di padang mahsyar dari Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang belanja di jalan Allah, kanannya memberi, kirinya nggak tahu. Cakep. Begitu sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Zainal Abidin bin Ali bin Husain, cicit mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Beliau itu terkenal banget setiap malamnya berbagi mulu sama orang yang membutuhkan. Malam beliau bawa ini, taruh di pundaknya. Setiap rumah yang membutuhkan, paginya ketemu dah. Ada sembako, ada telur segala macam, girang orang. Itu yang membutuhkan dikasih semuanya, sampai sininya bebekas karena seringnya ngangkat sembako.
Beliau nggak pakai pengawal, beliau nggak pakai judul mohon maaf asisten rumah, enggak. Beliau bawa sendiri. Di sekian banyak pintu rumah beliau bawain malam, sehingga paginya orang rumah buka udah ada makanan, udah ada sembako dan seterusnya. Dan nggak ada yang cari tahu dan nggak ada yang tahu kecuali saat beliau meninggal dunia. Buka pintu nggak ada paginya, besok buka pintu nggak ada lagi, besok buka pintu nggak ada lagi. Oh, berarti Imam Ali Zainal Abidin, cicit mulia baginda Nabi besar Muhammad, karena beliau memang sudah wafat. Tuh yang cakep. Ini kita kadang-kadang maaf ya, maafin, nggak minta reto gitu. Awal bilangnya kata aja dari hamba Allah, kata dari hamba Allah. Nunjuk dah cerita sama temennya. Nah lihat nah, kambing siapa yang paling gede nah. Awalnya hamba Allah, awalnya hamba, akhirnya nunjuk. Siapa lagi kalau bukan? Siapa lagi? Bu Haji. Iya begitu dah. Lumayan tuh harganya. Kan maaf nih, untuk masalah sedekah supaya tepat, bagus, sempurna dan Allah terima, Allah redoin. Pertama, yakinin, tegesin dalam diri kita, ini semua bukan punya kita. Atau tegesin banget tuh, bukan punya kita, semuanya punya Allah. Allah nitip, bukan jadi hak milik, Allah nitip. Atau tegesin tuh. Yang kedua, gitu, berusahalah senyum kalau ada orang minta bantuan, termasuk kotak yang lewat. Senyum. Senyum. Alhamdulillah, celengan datang. Kan ada yang pare-pare serius zikir. Tuh, dilik sana, dua lagi. Itu, ya, lewat aja deh. Alhamdulillah. Udah lewat, alhamdulillah. Lege kayaknya. Jangan begitu, ini titipan, titipan. Yang kedua senyum. Ada orang setiap Jumat datang ke rumah senyum, walaupun setan hawa nafsu mengatakan diminta mulu kron, diminta mulu, nyengir udah. Emang apa? Supaya setan enggak apa namanya? Enggak girang segirang-girangnya, karena bisa menguasai kita. Enggak, nyengir kita. Alhamdulillah datang orang yang nyelamatin kita. Kan kita yang dibantuin sama beliau, bukan beliau yang dibantuin sama kita. Dua. Yang ketiga, kalau mau ngeluarin duit, ya, jangan lihat yang di depan mata kita nih, tapi lihat yang di belakang. Kontrakan 3 pintu Pondok Indah. Tahu punya siapa? Ya kan? Oh, di Bangkaraya toko, ya kan? Kios dikontrakin tuh, yang setahun bisa 90 sampai 100 juta. Lihatnya ke situ, jangan lihat yang di sini. Kalau lihat di sini, ente lihat merah udah gede banget. Tapi kalau lihat ke belakang, ini yang merah dikit. Begitu caranya. 3. Yang keempat, gitu, ya. Rezeki yang halal Allah hisab. Rezeki yang haram Allah azab. Kata Rasulullah, orang yang dihisab oleh Allah pasti susah. Itu yang halal dihisab, kata Rasulullah, pasti susah kalau dihisab. Kalau yang diazab, dan jangan pernah ninggalin harta yang menjadikan anggota keluarga jadi berantem. Makanya Rasulullah pernah menyatakan demikian, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta warisannya ketimbang hartanya sendiri? Kata para sahabat, ya Rasulullah, nggak ada di antara kita yang lebih mencintai harta warisannya. Kami semua mencintai harta kami. Apa kata Rasulullah? Fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warisihi ma akhar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku maksudkan, kata Rasulullah, harta sendiri adalah harta yang ente belanjain di jalan Allah. Tanya sama kita sekarang, ingat-ingat berapa banyak yang kita belanjain di jalan Allah?
Dan berapa banyak yang kita tinggalin sebagai harta warisan? Ayo kita timbang-timbang. Kayaknya sih banyak yang warisan ketimbang yang kita belanjain. Hati-hati, bahaya itu. Kan yang nyari kita, yang puyeng kita, yang keringetan kita, kan gitu. Yang susah kita, gitu. Yang makan bukan cuman kita, bini kita makan, anak-anak kita makan. Kalau kita mati, mereka nggak bakal ditanya tuh anak bini kita, yang ditanya kita. Tuh, masih mau kita pelit-pelit istilahnya. Ayo dah. Apalagi kalau lagi makan nih, ada orang gitu minta-minta bagi apa? Kan dia juga pengen juga makan enak, cuman nggak punya duit apa? Iya kita nih makan begitu aja nggak bagi apa? Mau 5.000 kek, mau 10.000 digirang dah. Gitu. Karena usaha dia belum tentu. Semalam saya pulang 1:30 kalau tidak khilaf. Gitu. Dari Setu kemudian dari Lubang Buaya. Lihat malam dekat rumah, belum dekat rumah banget sih, jalanan. Ada ibu-ibu yang biasa saya lihat Jumat 2 orang, 1:30 masih di jalanan. Bayangin, yang mestinya harus udah tidur, di atas usia 50 tahun, emang apa masih keluar? Perlu duit, biaya hidup. Orang yang kaya tetangganya udah tidur enak, dia yang susah harus keluar, walaupun itu waktu saya keluar dia buat apa? Nyari duit. Kalau kita begitu bagaimana? Makanya berhenti kalau di jalanan. Kalau ada orang butuh kita berhenti. Gitu. Di pasar juga begitu. Nggak butuh banget kita ame tomat busuk, ame cabai busuk, gitu. Beli, girangin. Yang jual nenek-nenek. Udah begini aja deh. Gitu. Beli, nek, iya. Ini berapa duit cabai ame tomat teh? 20 dah. 20, iya. Mau bungkus semuanya dah nek, bungkus semuanya, bungkus tadi kasih gocap jingkrak, alhamdulillah pulang dah, dia bisa selonjoran dapat 50, padahal 20 aja udah untung. Emang apa kita kasih 30? Ngirangin orang. Kita nggak, mohon maaf untuk tomat yang begitu kita nggak perlu, tapi karena kita mau nolongin saudara kita, mau nolongin nenek-nenek yang dia itu kerja untuk cari makan. Kalau supermarket nyari kaya, biar jelas nih, ente makan di McD, ente makan di Pizza Hut, nyari kaya dia nambah kaya. Kalau saudara kita yang di pasar tradisional, yang di pinggir-pinggir jalan ente tega nawara, dia nyari hidup. Bukan ngumpulin duit, nyari hidup. Nggak kebuka mata kita, nggak kebuka empati kita, kebangetan. Ntar kalau Allah balikin keadaannya, kita yang di situ, kira-kira bagaimana? Sanggup? Kadang-kadang kita girang banget di atas mobil, orang jalan berpanas-panasan. Ya Rob, ada dah empati kita, berhenti. Kang parkir biasa 2.000 kasih goceng, digirang. Kan dia juga sebenarnya nggak mau kang parkir, cuman mau kerja apa lagi? Usia udah lanjut, nggak ada yang mau nerima. Kebetulan ada apa ataupun judulnya apa namanya tempat parkir umum, mau nerima. Pak mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain, nyari kerjaan. Udah bapak parkir aja di sini. Bener, iya. Duitnya semua buat bapak. Dikerjain tuh, dilakonin, kasih lebih. Itu jangan nih pak. Ya, makasih. Balikin Pak 3.000. Bukan, man. Ngasih goceng minta. Bismillah dah. Bismillah. Entar kalau kita begitu tuh, kan kita punya celengan dan kita ngasih duit, mohon maaf, dijadiin beliin beras, dijadiin beliin telur, dipakai tuh, dimakan, kemudian dipakai buat ibadah, kita dapat pahalanya. Kan nikmat udah itu, ya. Yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, minta waktu dikit, kalaupun kelebihan mohon izinnya, ya kan? Wa rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Kelompok yang ketujuh yang akan dapat naungan besok di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang mengingat Allah dengan kesendiriannya lalu dia nangis. Dia nangis. Ini penting nih hadirin para hadirat. Ya, upayain kita wudu
gelar sejadah, matiin lampu, tutup kamar, ya kan? Kita sholat taubat, istighfar, ya kan? Minta ampun sama Allah, inget-inget dosa. Paksain ngeresep hati biar air mata keluar. Keuntungannya tadi, dan keuntungannya lagi, kalau air mata keluar, ambil, basuhin semua, lap ke tubuh kita, dijamin oleh Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita nggak bakalan kena api neraka. Dijamin itu. Karena nangisnya nangis bener, nangisnya nangis penyesalan, nangisnya nangis dari cinta Allah, cari redha Allah. Maka turunnya dia nggak mudah, ketika dia turun berharga. Gunain itu nih, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, seseorang yang berkhalwat, berkesendirian, ingat-ingat dosanya, ingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, kemudian netes air matanya. Ini salah satu dari 7 yang akan dapat naungan besok di akhirat. Maka kita upayakan. Jangan kita ngikut kebiasaan orang-orang kebanyakan. Untuk urusan dunia nangis dah. Untuk urusan akhirat biasa aja. Pernah nggak ada kita dengar, ya Allah nyesel banget dah, ngapa sih bang kemarin nggak ngaji, ada nggak? Assalamualaikum, ada nggak begitu? Nyesel banget, ketiduran saya nggak ngaji, astagfirullahaladzim. Ada nggak begitu? Sholat Jumat bagi yang laki, ngapa sih bang dari tadi suntuk banget, tumben-tumbenan saya tuh terlambat Jumat, pengumuman udah dimulai, baru pengumuman doang padahal. Nyeselnya Allahu Akbar. Ada nggak begitu? Nggak ada gitu. Tapi judul terlambat kantor dibela-belain tuh, ngebut kan. Bagaimana kejadian, yang penting sampai sebelum waktunya, langsung motor gubrak, ya kan, langsung Avenger cetet, girang dah dia. Yang penting udah absensi Avenger, absensi jari dia, selamat dia dari teguran kantor entar. Ente kok takut ame kantor ame orang, ente nggak takut ame Allah? Yang ngasih semuanya kan Allah. Ente segitunya kalau buat orang, kalau buat Allah nggak segitu-segitunya. Di situ kita nangis, di situ kita ingat Allah, di situ kita merasa berdosa, di situ kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah isi belum? Gitu hadirin wal hadirat. Nah ini kita upaya nih. Jadi kita nggak cukup cuma doa doang. Ya Rob, berikanlah naungan di bawah arasmu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Rob. Doa doang nggak cukup hadirin wal hadirat. Harus ada buktinya berupa perbuatan. Yang mana yang mau kita ambil nih dari 7 tersebut, yang memang kita mampu melakukannya dan langgeng, bukan cuma sekedar sekali 2 kali doang, langgeng. Karena kata Bang Nisul begitu, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa inqal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang paling Allah cintai adalah adwamuha, dawamnya, senantiasanya, langgengnya, wa inqal, walaupun jumlahnya dikit tapi berkelanjutan. Baca Quran setengah halaman, shadaqallahul azim. Salat duha 2 rakaat, alhamdulillah. Salat witir 1 rakaat, alhamdulillah. Nggak apa-apa, dikit syukuran, yang penting langgeng. Daripada banyak jarang, mendingan dikit tapi pasti setiap waktunya. Cakep yang begitu. Itu yang lebih dicintai, karena Islam itu tidak menginginkan hambanya itu ya lalai dari Allah. Contoh, dalam sholat ada yang namanya takbiratul ihram, ada yang namanya takbir intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir pertama ketika kita awal sholat, Allahu Akbar. Dia termasuk rukun ucapan, alias harus benar, harus kedengeran. Selebihnya namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Dianjurkan sangat jangan putus. Contoh, misalkan ruku di sini kan, Allahu Akbar, takbiratul ihram, iftitah Fatihah surah. Kan ruku nih. Nah, ruku kan kita takbir, itu namanya takbir perpindahan atau takbir intiqal. Dianjurkan jangan putus.
Allahu Akbar, sampai nyentuh dengkul kita nih, tangan kita nyentuh dengkul. Supaya apa? Supaya ketika kita sholat nggak ada judul kosong dari ingat Allah. Sampai sebegitu tuh Islam mengajari kita. Jangan pernah kita lupa, jauh, lalai dari mengingat Allah. Karena kalau kita lalai, bukan Allah yang rugi, kita yang rugi. Ada kadang-kadang begitu kan, jangankan judul putus, kadang-kadang nggak baca, kita di samping ini, dalam hati ini, ya Allah, ini berat banget nih, ngucapin Allahu Akbar, takbir pembinahan, atau sami Allahu liman hamid, diam aja, kan mulutnya nggak boesan, giginya nggak sakit, suaranya nggak serak, tenggorokannya kagak batuk, apa susahnya ngomong sami Allahu liman hamidah, kan bukan buat imam, buat kita. Ada yang begitu, ada. Besok dinyesel tuh, walaupun sholatnya sama di waktu maghrib sholat ataupun sholat isya, pahalanya beda. Emang apa? Yang sunnah-sunnah ente abaikan. Ada orang sunnah dikerjain, apalagi yang wajib. Ya hadirin jamaah rahimakumullah, udah masuk waktu isya, kita baca Fatihah. Kita mohon sangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.